Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata 4 kali ini berada di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kota Bekasi. Nah, kita coba nanti ngebahas tentang NU nih. Ada isu-isu, ada perbincangan di luar bahwa NU berpolitik. Apakah NU berpolitik? Mata 4 segera mengulik. Ayo. Oke, ini kita bersama dengan Ketua PCNU Kota Bekasi, Ustadz Ainurdin. Nah, ini kan PCNU Kota Bekasi pengurusnya baru nih ya. Baik. Baru dilantik, baru dikukuhkan. Nah, ini apa nih rencana NU dan coba ceritain dikit tentang NU, proses-prosesnya Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berkenannya untuk menyambangi kantor kami. Betul bahwa kami pengurus baru PCNU Kota Bekasi masa khidmat 2024-2029 bersama Rois Suriah. Saya Ketua Tanfidiyah. Ketua Tanfidiyah itu eksekutif. Jadi kalau negara itu ada kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, saya itu kepala eksekutifnya, kepala pemerintahan. Di NU disebutnya ketua, ada kepala negara kalau di negara itu. Nah, kalau di NU itu ada pimpinan tertinggi namanya Rois Suriah. Nah, Rois Suriah. Saya bersama Kiai Haji Abu Bakar Rahjis, beliau pimpinan Pondok Pesantren Mahasina sebagai Rois, dan saya diamanahi tugas untuk menjadi ketua PCNU Kota Bekasi masa khidmat 2024-2029. 2024-2029. Betul, dan kami baru ya 5 tahun ya, dan betul kami baru dilantik itu beberapa minggu lalu. Tepatnya 27 Juli di Pondok Pesantren Mahasina, pelantikan seluruh lapisan pengurus. Nah, ini kan ada isu nih ya, nah, perbincangan di luar tentang NU berpolitik. Tapi nanti dulu sebelum kita bahas tentang politik, nah kita lanjutin dulu tentang pengurus baru nih. Ini karena memang pengurus baru kan masih fresh nih ya. Baik. Nah, rencananya kerjanya nih NU nih kemarin tuh ngapain aja sih gitu kan? Dan apa yang akan dikerjakan NU ini? Baik, NU itu adalah badan hukumnya perkumpulan. Perkumpulan. Kalau bahasa di luar itu namanya organisasi. Yes. Perkumpulan di bidang keagamaan, sosial, kemasyarakatan. Itu NU. Spirit NU dulu lahir sesungguhnya dari ulama-ulama pesantren. Ulama-ulama pesantren yang berhaluan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian mereka bersatu menamakan diri NU. Dalam perjalanannya, meski di NU itu di bidang keagamaan, pada akhirnya karena pada saat itu situasi menghendaki atau situasi memang masa kemerdekaan ya, merebut kemerdekaan. Ya akhirnya pada saat itu ya NU hadir dan terlibat dalam proses merebut kemerdekaan itu. Sehingga kalau dalam istilah lain itu ya baik dalam peran di pergerakan di masyarakat maupun di lembaga formal seperti konstituante ya, pada saat itu NU hadir di situ. Tetapi secara prinsip sebetulnya bahwa NU itu ya lembaga yang concern atau perkumpulan yang concern di bidang keagamaan, sosial, kemasyarakatan. Keagamaan, sosial, kemasyarakatan. Lebih banyak keagamaan dan sosialnya ya. Sosial kemasyarakatan, betul. Dalam perjalanan memang, kalaupun tadi bicara politik misalnya, memang NU pernah menjadi partai politik. NU pernah berfusi pada saat itu dalam salah satu partai politik. Tapi NU pada akhirnya yang kita kenal khitoh gitu. Khitoh, nah artinya bagaimana pada saat itu para ulama-ulama NU memilih
NU bukan partai politik, dan NU juga tidak menjadi bagian dari partai politik. NU keluar dan concern kembali kepada core awal, kepada track awal sebagai organisasi sosial keagamaan, organisasi keagamaan sosial kemasyarakatan. Berarti artinya, nah ini memang kan jadi pembahasan juga karena Betul. memang NU organisasi tertua juga ya. Terbesar sebetulnya. Kalau ya. tertua masih ada organisasi lain yang salah satu secara tertuanya usia, lah ya. betul. Salah satu kita terbesar 1926 betul. 1926. Ini kan kalau misalnya mengikuti politik atau terlibat kontrak politik itu kan bikin berpikir juga nih. Betul. Salah satu paslon misalnya kan. Iya, iya. Ini ada nggak kontrak-kontrak politik untuk NU ke salah satu paslon? Mungkin kalau saya kembali tarik ke belakang, ketika reformasi pada saat itu lahir banyak partai-partai politik. NU pada saat itu secara formal memang pernah membuat tim yang khusus merumuskan berdirinya partai politik sebagai saluran politik warga NU yang kita ketahui hari ini PKB. Gitu. PKB. Nah, artinya bahwa baik secara histori maupun secara ideologi, PKB memang terlahir dari rahim NU dan bahkan lahir dari rapat resmi, melalui tim resmi lahir NU. Sehingga sejak saat itu sebetulnya bagi kelompok NU atau warga NU atau pengurus NU yang concern di bidang politik, ya banyak yang di PKB. Sehingga NU sendiri tetap concern dan konsisten di kegiatan-kegiatan keagamaan sosial kemasyarakatan. Meskipun kalau boleh dibilang bahwa PKB dilahirkan dari NU, ya tidak menutup juga, dan ini fakta bahwa warga NU juga banyak di partai-partai lain selain di PKB. Itu artinya fakta yang semua partai bisa gabung ke NU ya, bisa jadi orang NU. Betul, ya? Meski itu tadi bahwa secara histori, secara ideologi memang NU secara formal pernah melahirkan partai yang namanya PKB. Pun termasuk hari ini ketika bicara pilkada, NU memang berkepentingan dengan pilkada. NU berkepentingan sebagai perkumpulan dengan jamaah terbesar. NU memang berkepentingan dengan pilkada, bagaimana agar momentum 5 tahunan ini lahir pemimpin yang memberikan kemaslahatan bagi umat. Tetapi tentu saja barangkali berbeda dengan partai politik. Kalau sistem demokrasi yang kita pilih dan pilarnya adalah partai politik, maka ya pihak-pihak terkait dengan pilkada ya partai politik, syarat dukungan dan segala macam, dan NU tidak masuk di situ. NU kalaupun bicara politik dan betul memang berkepentingan terhadap politik, dan kalaupun NU berpolitik, politiknya bukan politik bicara kekuasaan, tapi lebih kepada politik nilai, politik moral, politik kebangsaan yang sering kita kenal selama ini. Bagaimana NU yang terlibat dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, politik NU adalah bagaimana memastikan ada istilah NKRI harga mati, itu sebetulnya bagian dari ijtihad politik NU ketika bicara negara, yang ketika hari ini banyak kelompok lain yang ingin NU itu agar Indonesia berubah menjadi begini dan begitu, NU konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu bagian dari konsensus para founding father pada saat itu. Dan NU lah di situ berperan. Dan NU di situ termasuk juga ketika para founding father yang salah satunya di situ ada dari pihak NU, mendirikan negara ini kan tentu bukan cek kosong, mencerdaskan kehidupan bangsa dan segala macam yang tertuang dalam konstitusi kita. Nah, politik kebangsaan NU salah satunya adalah memastikan itu. Nah, kami hari ini sebagai pelanjut dari para pendahulu yang terlibat dalam mendirikan negara ini, maka ya perlu memastikan bagaimana nilai-nilai, spirit, semangat, tujuan yang dibangun oleh para founding father dulu
itu dilanjutkan, dikawal, dipastikan itu bisa berjalan hingga hari ini. Nah, politik nilainya itu adalah politik itu, sehingga kita bicaranya adalah bukan bicara tentang jabatannya, tetapi bicara tentang bagaimana siapapun yang menjabat itu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks Bekasi ya, masyarakat Bekasi. Tapi kontrak khusus politik ada? Kontrak politik, ya lagi-lagi kita bukan partai politik. Oh, siap. Nah, kita bukan partai politik, dan itu kan sudah bicara praktis kan gitu kan. Ya kalau kontrak nilai semangat bahwa kami misalnya sangat support dengan orang-orang yang punya nilai, punya semangat, dan kita tahu punya track record memastikan kemaslahatan, ya tentu barangkali ya kontraknya kontrak moral lah ya. Artinya kontrak nilai lah. Di Pilkada tahun 2024 adalah salah satu paslon yang potensi untuk bagus lah jadi wali kota, ada ya? Dari secara kelembagaan NU tidak berpolitik, tetapi bicara orang per orang. Ya. Karena bagaimanapun kita sebagai warga negara Indonesia, warga Bekasi punya hak untuk menentukan pilihan kan gitu kan. Betul. Secara pribadi-pribadi, saya sebagai ketua PCNU pada saat yang sama, saya sebagai ketua PCNU yang secara kelembagaan PCNU bukan organisasi politik, tapi saya sebagai pribadi dan warga Bekasi yang punya hak pilih gitu untuk menentukan. Ya tentu saja sebagai pribadi-pribadi, yang pribadi-pribadi itu bukan hanya saya kan, tentu saja pribadi-pribadi yang lain tentu punya parameter, punya ukuran yang tentu saja apa yang diperjuangkan di NU itu menjadi inspirasi nilai-nilai yang akan dituangkan dalam pilihan pribadi-pribadi itu. Tapi secara kelembagaan tentu tidak. Karena berpengaruh 5 tahun ke depan nanti ya nasib kota Bekasi. Betul, tetapi lagi-lagi itu tadi. Secara personal pasti, secara kelembagaan. Secara pribadi pasti punya pilihan. Pasti punya pilihan. Secara lembaga. Secara kelembagaan netral. Kita konsisten. Kita konsisten NU sebagai lembaga keagamaan. Siap. Nah ini balik ke pengurusan baru nih ketua. Sebelumnya kan Kang Ai sekretaris ya di sini. Betul, sekretaris. Dan juga pengurus di MUI ya. Betul. Nah ini sibuk nih, padat, dan ternyata di balik itu semua profesinya adalah seorang pengacara. Iya. Gitu ya. Ini rasanya gimana sih? Ini jadi ketua NU nih tahun 2024 nih gitu kan. Dan mau dibawa kemana nih NU nih gitu kan. Yang pertama kita sebagai pengurus, berarti kan tugasnya ngurusin. Ini ya namanya ya pelayan lah kan gitu kan. Ya saya sederhanakan bahwa sebetulnya ya jabatan apapun dulu saya sebagai sekretaris, kemudian sekarang saya sebagai ketua, ya pada akhirnya sebetulnya ya tidak ada yang berubah. Sama-sama saya mencoba untuk menjadi pelayan melalui Nahdlatul Ulama dimanapun, termasuk tadi di MUI. Ya di MUI saya hanya sekedar ngawal para kiai-kiai saja sebetulnya, dan itu pun ya bagian dari melayani masyarakat. Pun termasuk di profesi ya sebetulnya ada benang merah di mana di situ memberikan pelayanan atau kaitan ya bagian dari bagaimana melayani umat lah, melayani masyarakat, melayani umat, melayani masyarakat. Dan tentu kalau bicara ya semakin sekarang jadi ketua ya berarti kan tanggung jawab pelayanannya menjadi lebih besar itu aja. Dan kebetulan memang tema yang kita usung kemarin di pelantikan itu adalah khidmah jam'iyah untuk jamaah. Khidmah jam'iyah itu adalah berarti ya bagaimana jam'iyah itu organisasi atau perkumpulan, jamaah itu warga atau anggota. Bagaimana ke depan itu organisasi itu bisa memberikan pelayanan lebih optimal gitu terhadap jamaah. Jadi cukup berat, apalagi misalnya kalau kita bicara tentang NU ya, berdasarkan lembaga survei yang kredibel bahwa
warga Bekasi yang merasa NU itu ada di angka 43,9%. 43,9%. Iya, sehingga 43,9% dari warga Bekasi. Sehingga kalau berdasarkan data BPS, warga Bekasi itu ada di 2.627 sekian. Iya. Maka ya orang yang merasa dan menyatakan NU itu ada di 1.153.000 sekian. 1.150.000. Nah, 1.153.000 sekian. Tentu di satu sisi ini bagian dari rasa syukur kami ya, bahwa ya ada rasa syukur kami, tapi di sisi lain juga barangkali ini bagian dari tanggung jawab yang tidak kecil. Iya. Ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil ketika jumlah warga sebanyak itu sudah sejauh mana sebetulnya kita sebagai pengurus itu mampu memberikan pelayanan terhadap mereka. Pelayanan terhadap mereka. Dan kita sadar betul dengan segala keterbatasan yang di periode ini coba kita inisiasi bagaimana agar pelayanan terhadap jamaah itu semakin maksimal, salah satunya melalui pendekatan struktur. Kita memang punya MWC di 12 MWC, punya ranting di 56 kelurahan, dan terbentuk banyak anak ranting di komunitas RW, masjid, dan lain. Tetapi ini juga belum cukup maksimal, sehingga agar kita bisa makin menyentuh grassroots yang jumlahnya 1 juta lebih itu, bagaimana anak ranting di Kota Bekasi itu semakin banyak. Dan lagi-lagi bagi kita, hadirnya anak ranting ini juga bagian dari mengoptimalkan khidmah kita terhadap warga NU, terhadap jamiah, terhadap jamaah NU, agar ketika orang nyari NU ya ada di lingkungan mereka. Deket lah ya, tingkat RW aja ada. RW, nah, itu menjadi PR kita, bagaimana penguatan struktur untuk optimalisasi khidmat kita terhadap jamaah. Lalu yang kedua, dengan jamaah yang begitu banyak ini, tentu juga kami menjadi makin memandang perlu untuk kami hadir dalam persoalan-persoalan jamaah. Ketika NU salah satu gerakannya adalah di bidang pendidikan, bagaimana NU bisa hadir di sektor peningkatan SDM, pendidikan ini kepada jamaah yang sedemikian banyak itu. Dalam bidang kesehatan, bagaimana juga kami PCNU bisa optimal memberikan pelayanan di bidang kesehatan bagi jamaah yang cukup banyak itu. Di bidang sosial, di bidang ekonomi, ketika Bekasi angka kemiskinan ada sekitar kalau tidak keliru 4% misalnya, ya pasti itu sebagian besar itu adalah warga NU. Itu adalah warga NU. Maka ini juga menjadi tantangan bagi kami di Nahdlatul Ulama untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu termasuk salah satunya juga di bidang ekonomi tentu saja. Tapi kami sadar betul sebagai masyarakat sipil ya, yang berbeda kalau pemerintah atau negara itu punya sumber daya, pendanaan dan segala macam. Ya tentu ini adalah keterbatasan kami, dan tentu menjadi penting bagi NU untuk bisa melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak, termasuk dalam hal ini pemerintah. Luar biasa. Mudah-mudahan PCNU Kota Bekasi semakin berkembang gitu kan, dan program-programnya ditunggu nih masyarakat ya, supaya masyarakat merasakan lah ya. Terima kasih banyak Ketua. Terima kasih. Semoga sukses. Amin, amin, amin. Oke, Mata 4 sudah membeberkan ya bahwa NU secara lembaga tidak berpolitik kontrak atau politik praktis secara langsung ya.
namun nilai-nilainya tetap ada kepentingan politik yang berhubungan dengan 5 tahun ke depan. Siapa pemimpinnya itu bergantung juga gitu ya. Terima kasih, Mata 4 akan mengulik yang lebih dalam tentang PCNU nantinya. Banyak yang akan kita bahas. Terima kasih Ketua. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata 4.